Pada pembahasan keterangan An-Naba ayat 1-16 sebelumnya, sudah disampaikan bagaimana Allah mengawalinya dengan pertanyaan akan perselisihan antar manusia yang beriman dengan yang tidak beriman mengenai hari yang besar, Naba'il Azim, yang kemudian dimaknai sebagai hari kebangkitan. Hari ketika kita dibangkitkan dari kematian untuk dihitung amal dan mempertanggungjawabkannya. Setelah menyebut sedikit mengenai berita besar tersebut, Allah mengajak kita untuk mengakui kebesarannya dengan penggambaran ayat ke-6 hingga 16. Sesi ini adalah sesi introspeksi agar kita tersadar bahwa alam, pasangan, pergantian siang dan malam, penjelasan turunnya hujan yang kemudian darinya menumbuhkan berbagai tanaman sehingga menjadi kebun yang lebat adalah semuanya atas izin dan pengaturan Allah. Ketika masuk ke ayat 17 hingga 20, Allah kembali mengajak kita kembali ke bahasan utama mengenai hari kebangkitan di awal, bahwa sesungguhnya manusia tidak diciptakan dengan sia-sia dan tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Zat yang telah menentukan kehidupan mereka dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di muka dan menyerasikan kehidupan mereka dengan alam tempat hidup mereka, tidak mungkin membiarkan mereka hidup tiada guna dan mati dengan sia-sia. Tidak mungkin membiarkan mereka berbuat kebaikan atau kerusakan di muka bumi, lantas mereka pergi ke dalam tanah dengan sia-sia begitu saja. Tidak mungkin Allah membiarkan mereka mengikuti petunjuk jalan yang lurus dalam kehidupan atau mengikuti jalan yang sesat, lantas semuanya dipertemukan dalam satu tempat kembali. Tidak mungkin mereka berbuat adil atau berbuat zalim, lantas keadilan atau kezaliman tersebut berlalu begitu saja tanpa mendapatkan pembalasan. Sesungguhnya di sana akan ada satu hari untuk memberikan ketetapan, membedakan antara yang benar dan yang salah, yang adil dan yang zalim, yang baik dan yang buruk, dan memberi keputusan terhadap segala sesuatu, yaitu hari yang sudah ditentukan dan ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah satu waktu yang ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari ketika ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. As-sur artinya sangkakala. Kita tidak mengetahui nama lain selain itu. Kita tidak mengetahui kecuali akan ditiup. Kita tidak perlu menyibukkan diri untuk memikirkan bagaimana cara ditiupnya, karena memikirkan cara peniupannya itu tidak akan menambah keimanan kita dan tidak ada pengaruhnya terhadap peristiwa tersebut. Allah telah memelihara potensi kita agar tidak kita gunakan secara sewenang-wenang untuk membicarakan apa yang ada di balik perkara gaib yang tersembunyi ini. Allah telah memberikan kepada kita ukuran tertentu sesuai dengan kadar kita, kadar kemampuan berpikir kita yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita tidak menambah-nambahnya. Kita hanya membayangkan tiupan sangkakala yang membangkitkan dan mengumpulkan manusia untuk datang berkelompok-kelompok. Kita bayangkan pemandangan ini dan manusia-manusia yang telah hilang jati diri dan sosoknya, fisiknya dari generasi demi generasi, dan meninggalkan permukaan bumi untuk ditempati oleh orang-orang yang datang sesudahnya agar tidak menjadi sempit bagi mereka permukaan bumi yang terbatas. Kita bayangkan pemandangan yang berupa manusia secara keseluruhan. Seluruh manusia dikumpulkan, sejak manusia pertama, Nabi Adam, hingga manusia terakhir nanti di akhir kiamat. Bangun dan berdiri, berbondong-bondong dari setiap lembah menuju tempat mereka dikumpulkan. Kita bayangkan kubur-kuburan yang berserakan dan manusia yang bangun dari kuburan-kuburan tersebut. Kita bayangkan semuanya berkumpul menjadi satu, dan saat itu tidak mengenal yang pertama maupun yang terakhir. Kita bayangkan ketakutan, kengerian yang timbul karena kita berkumpul sedemikian rupa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di mana? Kita tidak tahu bayangannya seperti apa. Karena di alam tersebut adalah alam yang kita tidak pernah ketahui. Sebab alam yang telah kita ketahui pernah terjadi berbagai peristiwa. Kita lahir, kita makan, kita hidup, kita menikah, kita bekerja, dan seluruh yang terjadi di dunianya
dan seluruh hal-hal kebaikan maupun keburukan, menakutkan lain sebagainya terjadi secara fisik tadi telah berlalu begitu saja dan sudah ada perubahan yang luar biasa, sudah hilang. Kemudian dalam ayat ke-19 dan 20 Allah berfirman, dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia. Langit yang dibangun dengan kokoh dibuka, lalu terdapat beberapa pintu. Ia terpecah belah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dan surat lain. Langit berubah keadaannya dengan keadaan yang belum pernah kita bayangkan selama ini, belum pernah kita alami. Sedangkan gunung-gunung yang menjadi pasak bumi dijalankan sehingga menjadi fatamorgana. Ia dihancur leburkan, berantakan, dan berhamburan ke udara, digerakkan oleh angin sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat dan surat-surat lain. Karena itu ia tidak ada wujudnya lagi bagaikan fatamorgana, atau ia telah menjadi debu diterpa cahaya sehingga menjadi seperti fatamorgana. Sangat mengerikan dan menakutkan terjadinya keamburadulan alam yang kita lihat selama ini di depan mata kita. Gunung, tanah, tumbuhan, tanaman berhamburan. Menakutkan. Sama menakutkannya ketika manusia nanti kita dikumpulkan setelah ditiup sangkakala. Itulah hari keputusan yang Allah sudah tentukan, pasti akan terjadi dengan hikmah dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat berikutnya Allah melanjutkan perjalanan ke belakang peniupan sangkakala dan pengumpulan manusia di padang mahsyar. Maka dilukiskanlah oleh Allah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan dalam kehidupannya di dunia, dan juga bagaimana kondisi dan tempat orang-orang yang bertakwa. Pembahasan dimulai dengan membicarakan kelompok pertama, yaitu orang-orang yang mendustakan dan mempertanyakan berita yang besar itu. Sesungguhnya neraka jahanam itu sudah diciptakan, sudah ada, dan padanya ada tempat pengintai bagi orang-orang yang melampaui batas. Seolah-olah neraka ini menunggu dan menantikan orang-orang sampai ke neraka kembali. Karena memang neraka ini sengaja disiapkan dan disediakan untuk menyambut mereka. Seakan-akan orang-orang ini melakukan perjalanan di bumi, kemudian kembali ke tempat asalnya, yaitu di neraka. Mereka datang ke tempat kembalinya ini untuk menetap di sini dalam masa yang sangat panjang, dalam waktu yang sangat lama, berabad-abad. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah. Ya, itulah kesejukan itu bagi orang-orang yang masuk dalam jahanam. Allah kemudian berfirman dalam ayat 26, sebagai balasan yang setimpal. Setimpal atas apa? Setimpal dengan tindakan dan kelakuan mereka pada waktu hidup di dunia yang disampaikan dalam ayat 27, sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka tidak takut pada kembalinya nanti. Lanjutkan dalam ayat 28, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Tekanan keras pada lafal ini mengisyaratkan sangat kerasnya pendustaan dan kebandelan orang-orang ini. Bagaimana mereka menolak sedemikian rupa sehingga Allah menghitung atas mereka setiap sesuatunya dengan hitungan yang amat cermat dan tidak satu pun yang luput. Lanjutkan dalam ayat 29, sampaikan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Nah, dari sinilah datang ledekan yang kemudian memutuskan semuanya dari harapan untuk mendapatkan perubahan atau keringanan. Dalam ayat 30 Allah berfirman, karena itu rasakanlah, kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain dari azab. Ini adalah gambaran bagaimana Allah memberikan tempat bagi orang-orang yang sudah menolak untuk mengimani Allah, kebesaran Allah, termasuk di dalamnya mengimani hari kebangkitan. Bagaimana selama di dunia orang-orang ini menolak bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ada balasannya. Mereka melakukan segala sesuatunya serampangan, tidak ada aturan. Halal haram mereka tidak peduli. Zolim tidak, mereka tidak peduli. Apakah ada kebaikan atau keburukan di dalamnya, mereka tidak peduli. Bahkan mereka terang-terangan menantang adanya neraka, begitu. Ini luar biasa. Dalam ayat 30 ini Allah betul-betul melakukan penegasan, seolah-olah ingin menegaskan, rasakan, begitu, bahwa tidak ada hal yang Allah berikan
selain azab yang pantas bagi mereka. Ini adalah balasan yang pantas atas kemunkaran yang mereka kerjakan selama di dunia, hal-hal kezaliman dan hal tidak baik yang mereka lakukan selama di dunia.